Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Aviana, NPM 20030210067, Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan mewawancarai seorang petani dengan masalah atau konflik yang akan dibahas guna untuk memenuhi tugas pengantar manajemen. Di sini saya sedang bersama Bapak, siapa Pak namanya? Pak Lasdi. Pak Lasdi akan mewawancarai sebuah pertanian yang ada di sini. Apa saja masalah atau konflik yang terjadi di masalah pertanian di sini, Pak? Masalah hama ya tikus, Terus walang sangit itu. kalau soal irigasi, Kalau irigasi mudah. apa penyebab timbulnya konflik atau masalah tersebut? Sebabnya kadang musim kadang istilahnya nggak pas musim penyakit, misal wereng itu kan musiman itu. Kalau pas musim nggak ada penyakit ya. Terus apa dampak bagi usahanya? Ya panennya berkurang, Rugi nggak? rugi besar kalau petani itu nggak balik modal kalau pas ada dimakan wereng atau tikus ya. Sama ya. Sama. Terus bagaimana peran Bapak atau peran masyarakat lain atau pemerintah tersebut tercepat dalam meminimalisir konflik atau masalah tersebut? Kalau masalah tikus belum lama ini dibasmi ya. Terus langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah konflik tersebut bagaimana coba? Langkahnya ya diobatin, kalau ada obat apa misalnya ada keserang wereng ya diobati sampai sama obat wereng. Tapi kadang-kadang nggak teratasi. Kenapa? Ya karena terlalu cepat nyerangnya, semalam aja udah nggak kalau wereng itu dulu udah 4 tahun kemarin tuh kurang hasil panennya. Wereng itu Hama yang sangat merugikan petani. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Wawancara yang kedua yaitu dengan Pak Desawan. Di Sarman. Di sini saya akan menanyakan tentang apa saja konflik atau masalah di persawahan, Pak. Masalah di persawahan pada waktu ini itu masalahnya pupuk subsidi itu yang kita sekarang tahun ini sudah benar. Selain itu mungkin dia hanya tenaga, karena ini mau tanam tenaga, karena bulan Ramadan ini kan tenaga susah, makanya yang tanam nggak bisa. Jadi akhirnya nanti habis lebaran kita tanam itu yang tenaga dari orang tanam. Yang kedua, terus kalau air, mudah-mudahan kalau air pada waktu ini masih cukup Lancar. Terus apa penyebab timbulnya konflik atau masalah sawah? Masalah sawah konflik itu sebenarnya nggak ada konfliknya. Konfliknya masalahnya ya karena penyebabnya ya itu tadi, kadang-kadang kalau air itu bergilir itu mari konflik juga sama sawah ini. Dan hama sekarang itu banyak ya, ada tikus, ada itu yang masalah musuh petani itu banyak benar sih. Maka dari itu saya yang jelas yang mari keluar, kalau masalah keluar yang petani itu pupuk subsidi itu kok kenapa sekarang. Terus apa dampak bagi usahanya? Dampak bagi usahanya, masalah dampak bagi usahanya itu sebenarnya dampaknya ya gak ada dampak sih. Dampaknya karena pupuk itu kan dampaknya akhirnya kan tanaman itu nggak bisa subur kalau nggak dipupuk. Dampaknya itu jelasnya kurang bagus. Terus bisa mengalami kerugian nggak? Kalau kerugian kadang-kadang ya pernah sih,
kerugian ya pernah, tapi ya nggak tiap nanam rugi itu enggak. Kadang-kadang 3-4 kali tanam baru rugi, ya pernah ada kerugian, tapi ya jarang lah rugi masalah tanaman tadi ini, jarang waktu-waktu itu. Dan bagaimana peran Bapak atau peran masyarakat sekitar, pemerintah dalam meminimalisir konflik atau masalah tersebut? Kalau harapan saya itu, harapan petani itu istilahnya pemerintah itu kalau bisa itu mengadakan pupuk yang tinggi dengan cukup dengan masa. Kalau sekarang lewat online udah susah, mahal harganya, jatahnya udah dikurangin. Jadi itulah yang mulai masalah jadi konflik di petani kan begitu. Iya, masalah pupuk itu ya. Iya, pupuk yang jelas pupuk ini pada waktu ini nih, pupuk yang disubsidi itu yang susah sekarang. Jatahnya dikurangin, harganya udah naik, jatahnya dikurangin gitu loh. Tambah susah ya. Itulah yang menarik. Langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik atau masalah tersebut bagaimana? Ya, bagi saya itu ya paling nanti kita beli ini apa, kalau pupuk itu dari yang non subsidi sebenarnya itu ya gimana nggak konflik, jelasnya konflik itu masalahnya itu susahnya apa ya, kalau kita bisa memecahkan itu yang enggak apa namanya bisa nggak konflik itu, kalau subsidi dicukupin lah. Kalau subsidi petani sekarang nggak cukup ya, kalau ngilangan itu susah ya akhirnya petani nanti belinya kan non subsidi, harganya udah mahal. Petani harga gabah sekarang jelas. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Wawancara yang terakhir yaitu dengan Bapak siapa? Pak Suroso. Di sini saya akan menanyakan tentang kesalahan Pak. Pertanyaannya, apa saja konflik atau masalah di persawahan ini? Maksudnya itu harus penyakit atau masalah pupuk atau apa? Ya bisa masalah pupuk atau air atau hama atau apa. Untuk musim ini kendalanya tenaga kerja. Kerjanya gimana? Itu tenaga kerja susah. Seharusnya udah mundur 2 bulan ini Pak. Seharusnya hari ini udah musim udah selesai. Karena kendalanya tenaga kerjanya nggak ada kayak agen. Itu panen kemarin belum selesai kan, karena nyari orang berat susah. Akhirnya mundur 1 bulan. Terus ini mundur lagi 1 bulan lagi karena menjelang Lebaran. Lebaran mau cari orang tanam susah. Mau Lebaran nggak pada praying. 10 hari dari Lebaran udah mau praying. Nggak ada orang tanam. Akhirnya mundur lagi. Selain itu Pak, Tenaga kerja. Masalah air. Kayaknya yang namanya jatah biasanya alhamdulillah cukup. Kalau udah jatah ya pasti cukup. Kadang ibaratnya keluar malam, siang nggak jadi, nggak dapat, malam ngambil, ya masih cukup. apa penyebab timbulnya konflik atau masalah kesalahan tersebut? Biasanya kalau konflik antar petani itu kayaknya jarang ya Pak, jarang, kayaknya nggak pernah terjadi di sini. Ribut antar petani nggak pernah terjadi. Ya biasalah kadang kan guyon kalau guyon gantian. Kalau sampai si dekat kayaknya nggak pernah. Apa dampak bagi usahanya Pak? Untuk usaha petani ini, untuk dampaknya karena COVID ini ya banyak Mbak. Apa aja? Ya satu, harga gabahnya anjlok, pupuknya susah, apalagi sekarang online, jatah dikurangi, harga pupuk naik, jatahnya misalnya 1 hektarnya 2 kintal, cuma jatah 1 kintal. Itu rugi? Ya seharusnya rugi. Sebenarnya padi kalau nggak berani pupuk ya nggak maksimal, nggak bisa bohongin. Sama-sama kita nggak harap ngerjain sama. Pupuknya sana 1 kintal, sini 2 kintal, tetap bisa 2 kintal. Nggak bisa bohongin. Terus bagaimana peran Bapak atau peran masyarakat sekitar dan pemerintah dalam meminimalisir konflik atau masalah tersebut? Saling pengertian aja, saling menyadari, kemudian tiap hari ketemu ribut bangun juga. Ya,
Iya, tiap hari ketemu habis libur ketemu nongkrong bareng. Itu ngopi diem-diem kan nggak enak. Ya, saling menyadari aja lah. Kalau enggaknya belum pernah terjadi untuk wilayah sini. Yang terakhir, langkah-langkah apa saja Pak dalam menyelesaikan konflik tersebut? Salah satu tadi. Ya, kalau itu sudah ketentuan pemerintah. Jadi ya bisa-bisanya kita misalnya ada pupuk organik atau kayu sapi atau kita cari yang non subsidi. Tapi dengan sendirinya modal ya bertambah. Kalau yang non subsidi kan harganya misalnya 100, di non subsidi lah untuk memenuhi kebutuhan daripada nggak dipupuk, kalah kita korban harganya bisa 200. Ya, langkah-langkah mengatasinya kita berani stipulasi ambil yang non subsidi. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Oh ya. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka konflik antar petani yaitu masalah hama, pupuk organik, dan susahnya orang yang bekerja pada bidang pertanian tersebut atau bercocok tanam. Upaya yang dilakukan oleh para petani tersebut yaitu dengan membasmi hama tersebut, mengganti pupuk organik menjadi anorganik meskipun hasilnya agak berbeda. Lalu konflik dapat diselesaikan dengan musyawarah bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.